Kita akan masuk ke sebab yang ke-20 dan kemungkinan besar masuk juga ke sebab ke-21 ya. Ada dua di sini. Tapi salah satunya kita bahas dulu, yang ke-20 yaitu lalai dalam memperbaharui iman. Jadi teman-teman kita ini tidak boleh luput dari konsep ahli sunnah wal jamaah, yaitu iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kita tidak seperti pemahaman sebagian kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, mengatakan iman itu tidak berpengaruh sama sekali. Mau dia berbuat dosa, mau tidak berbuat dosa, pokoknya imannya selalu begitu-begitu saja. Nah, kita akan sebutkan nanti dalil-dalilnya tentang masalah iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan dia bisa lapuk, bahkan bisa hilang sama sekali dari diri seseorang kapan dia tidak berusaha menjaganya dan memperbaharuinya. Makanya di sini di poin ke-20 khusus masalah ini adalah lalai, diberikan judul lalai dalam memperbaharui iman. Jadi kita harus selalu punya program harian teman-teman sekalian, di mana kita berusaha meningkatkan iman kita lebih baik dari sebelumnya. Tentu dengan meninggalkan kemaksiatan dan meningkatkan atau minimal mempertahankan ibadah yang sedang kita kerjakan. Kata penulis, terkadang seseorang melalui beberapa waktu di mana selama itu hatinya menjadi keras dan imannya menjadi lemah. Dan ketaatan-ketaatan yang ia lakukan tidak memiliki pengaruh efektif terhadap dirinya. Hal ini terjadi disebabkan kelalaiannya terhadap aspek spiritual atau lemahnya iman. Setiap muslim mengetahui bahwa keimanan dapat bertambah dan berkurang. Iman akan bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah yang maha pengasih, dan akan berkurang dengan melakukan ketaatan kepada syaitan yang terkutuk. Jadi kapan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu kita berlebihan dalam masalah itu. Lakukan yang wajib, ikutkan dengan yang sunnah semampu kita. Dan kita tidak dianjurkan dalam Islam memaksakan diri dalam arti kata yang melampaui batas ya. Karena pernah Nabi SAW masuk ke dalam masjid di sepertiga malam, terus beliau menemukan ada tali diikat dari satu tiang ke tiang yang satunya gitu. Lalu Nabi SAW tanya, ini punya siapa? Kata orang-orang di sekitar situ, ya Rasulullah, milik anak anda Zainab radhiyallahu anha. Anak Nabi SAW rupanya saking tidak maunya ketinggalan sholat malam, maka beliau gantung tali, kalau ngantuk tangannya dua-dua digantung kiri kanan di situ. Maka Nabi SAW mengatakan, cabut ini. Kalau seseorang di antara kalian mengantuk dalam sebuah riwayat, kalau seseorang di antara kalian mengantuk, maka istirahatlah dulu. Baru dia bangun untuk sholat. Dan syaitan, kalau kita tidak taat kepada Allah, kita taat kepada syaitan, dan ini bahaya. Jalan di muka bumi cuma dua. Pertama keselamatan, yang kedua kesesatan. Dan tidak ada jalan yang ketiga. Dan tidak bisa dicampur adukkan. Anda harus tentukan. Jalan pertama, jalan keselamatan, kebahagiaan, ketentraman, rezeki melimpah, segala macam. Yaitu jalan menuju ke Allah. Allah Tuhan kita yang selalu kita ikrarkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Juru bicaranya Allah yang menyampaikan apa yang Allah inginkan adalah para rasul dan para nabi dan rasul. Penyambung lidah para nabi dan rasul adalah para ulama dan dai. Yang kata Nabi SAW, al ulama warahatul anbiya. Ya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Ya. Kalau anda hadir di majlis para dai, para ulama, anda akan dipandu ke jalan para nabi, dan itu adalah menuju ke jalan Allah dan ujungnya adalah surga. Ini jalan yang benar. Nggak ada yang lain. Jadi makanan, minuman, pakaian, pergaulan, apa saja diatur oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang kedua, jalan yang sesat, binasa, kehancuran, ujungnya neraka, yaitu jalannya iblis. Laknatullahi alaih, ini iblis, pemimpin syaitan. Juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksiat. Kapan kita bergaul sama juru bicara syaitan, dipandu ke jalan syaitan dan ujungnya adalah neraka. Tidak ada jalan yang ketiga. Tentukan keputusan anda. Maka di sini kalimat penulis sangat baik. Dia mengatakan setiap muslim mengetahui bahwa keimanan dapat bertambah dan berkurang. Iman akan bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah yang maha pengasih. Dan akan berkurang dengan melakukan ketaatan kepada syaitan yang terkutuk. Rasulullah SAW, sang dokter batin, telah menerangkan kepada kita bahwa iman seseorang dapat berkurang dan rusak sebagaimana rusaknya pakaian. Dan ini yang kita katakan tadi. Jadi pemahaman ahli sunnah wal jamaah jelas, iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Di antara dalilnya adalah hadis ini.
Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Amr, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu. Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman di dalam hati seseorang di antara kalian pasti lapuk, sebagaimana pakaian menjadi lapuk. Maka hendaklah kalian memohon kepada Allah agar Dia memperbaharui iman di dalam hati kalian. Jadi di sini, ya, ini hadis tentu diriwayatkan Hakim dalam Mustadrak dan At-Tabarani juga, dan ini disebutkan oleh oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 1585. Al-Manawi atau Manawi mengatakan rahimahullah, Rasulullah SAW mengungkapkan iman secara metaforis atau majazi, bahwa iman itu sama dengan suatu benda yang tidak akan utuh seperti bentuknya semula. Maka apabila seseorang membicarakan kalimat iman, lalu ia menodainya dengan perbuatan buruk, lalu ia kembali pada imannya semula dan meminta ampun akan kesalahannya, maka sesungguhnya ia telah memperbaharui apa yang telah ia nodai dan mensucikan apa yang telah ia kotori. Nah, artinya di sini dia akan bertambah dengan ketaatan iman itu dan berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan dia bisa membesar, menebal, menjadi sangat indah, terhiasi dalam hati seseorang. Sampai Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab, ada dua athar menyebutkan itu ya, menemui seorang Arab Badui pengembala kambing, kemudian ya, sahabat yang mulia ini duduk bersama pengembala tersebut sambil berkata, saya ingin melihat sampaikah ajaran Muhammad SAW yang mulia kepada orang pengembala kambing seperti ini. Lalu dia duduk sambil mengatakan begini, kami musafir dan kami butuh seekor kambing. Bisa nggak kau jual kambing ini? Kata pengembala kambing tersebut, saya hanya pegawai. Ini ada pemiliknya. Dan saya belum pernah diizinkan untuk menjual. Maka kata sahabat yang mulia ini, begini saja. Bahasakan saja kepada majikanmu, kalau kambing itu dia makan oleh serigala. Maka kata orang tersebut sambil menangis, kalau majikanku tidak tahu bagaimana dengan Allah, di mana Allah? Maka sahabat ini menangis terisak-isak karena terharu melihat keimanan sudah sampai pada orang Badui seperti ini. Jadi kalau tebal iman itu luar biasa pengaruhnya. Dia akan mengokohkan seseorang di atas kebenaran walaupun harus dicabik-cabik badannya. Sampai seorang sahabat bernama Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu itu pernah disiksa, ya, itu sampai bolong dari tulang luas tulang belakangnya ini, dari atas, dari pundaknya sampai ke tulang ekornya, bolong berwarna hitam. Waktu Umar bin Khattab melihat itu setelah masuk Islam, setelah jadi khalifah tentunya, dia pernah bertanya, Khabbab, siksaan apa yang Quraisy lakukan padamu yang paling kau rasa sakitnya? Maka Khabbab buka bajunya. Waktu Umar lihat, Umar nangis. Umar mengatakan, apa yang mereka lakukan, hai Khabbab? Kata Khabbab, demi Allah ya Amir Mu'minin, mereka menancapkan batu-batu yang sudah dipanaskan di api, membara di tanah, dan mereka menyeret badanku, ya, sehingga belakangku tertimpa batu-batu panas itu. Tertimpa batu-batu panas itu. Seperti itu. Ya. Nah pada saat selesai penyiksaan itu, kita kembali ke fase Mekah. Tadi kan itu waktu Umar bertanya di zaman khilafahnya kepada Khabbab. Khabbab waktu pertama kali disiksa beberapa tahun yang lalu waktu Nabi SAW masih hidup di fase Mekah. Itu datang kepada Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, nih lihat nih, darah masih ngucur di buka bajunya. Tidakkah anda memohon kepada Allah agar kita diberikan kemenangan? Kata Nabi SAW, wahai Khabbab, sungguh umat sebelum kalian yang beriman, didatangkan lalu ditancapkan badannya ke dalam tanah, kemudian sampai ke lehernya, kemudian digergaji bagi dua kepalanya. Dia tidak meninggalkan sedikit pun agamanya. Ya, karena imannya setebal itu, sampai-sampai gergaji dipotong ini pelan-pelan kepalanya, dia nggak mau tinggalkan. Itu kenapa? Karena iman itu dipupuk terus, diperbaharui terus, sehingga sampai pada tingkat derajat betul-betul mau mati pun di atas kebenaran nggak ada masalah. Saya kadang-kadang kalau menyebutkan kisah Sumayyah radhiyallahu anha, sahabiat awal syahidah fil Islam,
wanita pertama mati syahid dalam Islam. Itu budaknya Abu Jahal. Abu Jahal pegang tombak kecil, ujungnya runcing, pisau tajam. Sumayyah lagi hamil. Lalu Abu Jahal bilang, hai Sumayyah, kalau kau tidak mau tinggalkan ajaran Muhammad, saya akan tusuk tombak ini pelan-pelan di perutmu. Ya, lagi hamil, tusuk pelan-pelan sampai kau mati. Maka Sumayyah mengatakan, saya tidak akan meninggalkan. Dan Abu Jahal betul lakukan, ditusuk pelan-pelan sampai mati. Coba anda bayangkan kalau di zaman kita sekarang dengan iman yang kita miliki yang begitu lemah, apa kita siap seperti itu? Itu semua kenapa? Karena kita belum pernah ada upaya untuk memperbarui iman atau mempertebalnya. Yang kita lakukan adalah Allahul Musta'an. Semoga Allah menolong kita. Setiap kali iman sudah bertambah sedikit, kita malah rame-rame mengendorkannya. Contoh misal Ramadan seperti ini. Iman lagi bertambah kan? Dan kita tiap hari puasa, tiap hari baca Quran, tiap hari berusaha menginginkan untuk buka puasakan orang, tiap hari sholat tarawih, tiap hari berzikir, tiap hari berdoa. Ibadah banyak kita lakukan. Seharusnya setelah Idul Fitri, itu terus kita pupuk tuh, perbaharui terus, jaga sampai Ramadan akan datang. Jadi bekal 11 bulan ke depan. Ini enggak. Tiba Idul Fitri, Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah karena berhasil memupuk iman. Dan sudah punya bekal tambahan. Skill spiritualnya lagi meningkat. Maka dia tinggal jaga. Enggak, Alhamdulillah. Dia gembira. Kenapa? Karena sudah tidak puasa lagi. Tidak lagi sholat malam. Tidak lagi baca Quran. Seperti seakan-akan Alhamdulillahnya ini salah tempat. Karena Alhamdulillah lepas dari penjara ibadah. Tanda kutip bagi mereka. Ini kan begitu keadaannya. Jadi kita bukan memupuk iman kita supaya terus kita tambah. Naikkan. Dan itu tidak ada batasnya. Makin kuat, makin tebal, kita makin kokoh di agama Allah SWT. Sehebat apapun ya, cobaan yang datang, kecil semua di mata orang beriman. Sampai mereka harus dibunuh pun mereka siap. Tapi sayangnya teman-teman sekalian, kita kalau iman kita sudah mulai naik, misal level itu ada sekian juta level, kita baru naik level 10 saja. Begitu lepas dari pelatihan kayak Ramadan, begitu selesai pulang umroh dan haji, begitu selesai pulang dari taklim, kita yang turunin kembali ke nol. Bahkan mungkin minus. Sehingga kita hanya merasakan kenikmatan pada saat di majlis ilmu, pada saat kita lagi di Masjid Haram atau di Masjid Nabawi kalau lagi umroh dan haji, atau pada saat kita lagi jihad di medan jihad, atau pada saat lagi di bulan Ramadan seperti ini. Selebihnya sudah tidak ada lagi keimanan. Ini yang keliru. Ini yang sedang kita titik beratkan teman-teman sekalian. Jaga, iman itu mahal. Mahal sekali. Kalau dia sudah naik levelnya, tingkatkan terus, jaga dia. Dan dia mudah sekali untuk dinaikkan. Yaitu dengan konsisten, komitmen, mengerjakan ketaatan. Selalu lakukan ketaatan. Komitmen itu. Ada kesempatan dosa, tahan. Gak mau lakukan, tutup. Akan terus naik. Dan kalau makin naik, nanti godaan-godaan syaitan yang kecil-kecil sudah gak bisa lagi tembus ke kita. Dia harus buat godaan yang besar baru bisa menembus kita. Itu pun kalau kita terus perbaharui, dia akan kewalahan. Karena kan saya sering kasih contoh teman-teman. Perumpamaan kita sama syaitan seperti orang yang sedang berlomba lari. Kalau ya kita tetap stuck di tempat, nggak memulai ibadah, nggak memperbaharui iman, maka syaitan di sebelah kita terus saja berusaha menjatuhkan kita. Kau nggak bisa, kau nggak mampu, kau pasti kalah, diolok-olok supaya kita tidak bisa. Tapi kalau kita mulai berlari, syaitan tidak akan bisa menggoda kita kecuali dia harus berlari minimal kecepatannya seperti kita. Itu pun dalam kondisi lari, godaan tidak akan terdengar maksimal. Biar dia teriak-teriak, biar dia caci maki, kita tetap lari. Kalau kita terus ibadah, syaitan goda apapun kayak mental nggak bisa. Kapan dia bisa? Kalau kita kendor lagi, kita berhenti. Ramadan ini teman-teman pelajaran paling besar, luar biasa gitu. Sekarang ini jarak antara kita sama syaitan penggoda 1 bulan kalau kita mau rasionalkan ya. Setelah Idul Fitri insya Allah semoga Allah jaga kita di atas ketaatan dan istiqomahan. Itu teman-teman sekalian setelah Idul Fitri jarak kita sama syaitan itu 30 hari 1 bulan. Karena mereka kan dibelenggu selama Ramadan. Mereka tidak leluasa menggoda. Jadi jaraknya jauh. Kalau kita jalan kaki dari Indonesia mungkin sudah sampai ke Saudi 1 bulan jalan kaki itu. Jaraknya jauh. Anda coba lanjutkan sampai ke garis finish. Yaitu meninggal dunia, sampai mati. Terus syaitan ketinggalan jauh. Gak bisa kejar Anda. Susah menggoda Anda. Karena Anda terus aja komitmen salat malam, komitmen baca Quran, susah dia menggodanya. Nah syaitan hanya bisa menggoda orang-orang yang begitu tiba Idul Fitri tadi.
bersyukur, alhamdulillah karena saya sekarang bebas dari penjara ibadah. Sudah boleh pacaran, udah boleh zina lagi, udah boleh bohong lagi, udah boleh riba lagi, udah boleh ini lagi. Tinggalkan semua ibadah-ibadah. Tidak ada lagi sholat malam, tidak ada lagi puasa sunnah, tidak ada apa-apa. Nah orang ini seperti orang yang sudah dekat garis finish, musuhnya sudah jauh, dia duduk manis di pinggir jalan. Kenapa kamu di sini? Tunggu rival saya, tunggu syaitan datang. Kenapa? Itu contohnya ini yang dimaksudkan di sini. Iman dapat bertambah dan berkurang. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menerangkan hal itu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke Madinah sebagaimana kembalinya ular ke dalam lubangnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Para ulama berkata, hadis ini merupakan keterangan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Sebagian orang terkadang tidak memperdulikan bertambah dan berkurangnya iman. Padahal para sahabat Rasulullah SAW sangat besar perhatiannya pada aspek ini. Bisa bermakna juga hadis ini, salah satu cara memperbarui iman, kunjungilah kota Madinah. Karena iman kembali ke sana. Makanya kita teman-teman kalau umroh, kalau haji ke Mekah, ke Madinah, itu luar biasa. Tercas terus. Insya Allah pada saat dibuka lagi pulang umroh dan haji teman-teman, umroh, haji, ulang-ulangin. Kalau perlu saya sering motivasi jemaah saya begitu. Kalau perlu setiap sebulan sekali. 3 pekan anda di Indonesia, sepekan anda di Saudi. Cas iman. Sujud depan Ka'bah, baca Al-Quran, sholat sunnah, duha, sholat tahajud di Masjid Haram, di Masjid Nabawi. Kunjungin kuburan Nabi SAW. Udah seminggu gak boleh diganggu. Minimal itu obat dari 3 minggu kita sibuk dengan urusan dunia. Daripada anda membuang-buang waktu cuma rekreasi biasa sama keluarga. Umrah. Kata Nabi SAW, terus ikutkan, rutinkan umroh dan haji. Karena keduanya akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan. Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Harus kita lakukan. Perbaharui iman. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Umar bin Khattab berkata kepada para sahabat, marilah kita menambah dan meningkatkan iman kita. Maka mereka pun segera melakukan zikir kepada Allah Ta'ala. Umar bin Khattab setiap hari jalan. Dia lihat kalau ada orang berbuat amal saleh. Contoh pernah satu malam, beliau sudah sangat letih dari pagi sampai malam urus negara, urus masyarakat sana sini. Pas selesai sholat isya, beliau selesai salam, orang semua sudah sholat ba'diyah, udah pulang. Tinggal beberapa sahabat yang lagi duduk. Kemudian Umar bin Khattab pun datang sama mereka lalu berkata, apa yang kalian lakukan di sini, kenapa belum pulang? Kata mereka, kami masih menyelesaikan beberapa zikir kami dan kami mau berdoa kepada Allah. Kata Umar, kalau begitu mari kita berkumpul. Masing-masing kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya dan teman-temannya. Maka mulailah Umar mulai doa, teman yang lain mengaminkan, yang satu lagi berdoa. Seperti itu. Setelah selesai kata Umar, cukup sampai sini. Ya, cukup sampai sini. Udah, mereka pulang habis itu. Jadi saking maunya mereka menambah keimanannya. Maka mereka pun, atau disebutkan juga dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa berdoa seraya, banyak berdoa seraya berkata, ya Allah tambahkanlah iman, keyakinan, dan pengetahuan kami. Ini diambil dari Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar jadi 1 halaman 63. Abu Bakar bin Al-Arabi juga berkata rahimahullah, sungguhnya seorang hamba pada pertama kalinya beriman secara wajib, kemudian ia harus secara kontinu memperbaharui imannya pada setiap kali ia berfikir dan merenung, karena memperbaharui iman adalah iman itu sendiri. Ini luar biasa ini. Ini juga sama diambil dari Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari tulis Ibnu Hajar di jilid 1 halaman 63. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu menarik tangan seseorang di antara para sahabat pada saat bertemu lalu berkata, "Ta'al nu'minu sa'ah." Mari saudaraku kita meningkatkan iman kita barang sesaat. Bahkan para sahabat kalau mereka bertemu mereka sering mengucapkan bahasa ini, "Ta'al nu'minu sa'ah." Ayo kita menambah iman kita sesaat. Maka mereka membahas walaupun hanya sebuah ayat, walaupun hanya surah Al-Asr, walaupun hanya 10 ayat Al-Quran, mereka saling mengingatkan kembali. Jadi tujuan itu untuk saling mengingatkan, itu manfaatnya besar.
Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatanlah karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Selanjutnya kata penulis, masalah seputar bertambah dan berkurangnya iman adalah suatu masalah yang jelas lagi mulia. Karena dalil-dalilnya jelas, sesungguhnya termasuk bagian dari kecerdasan seseorang adalah ia mengetahui apakah iman bertambah ataukah berkurang. Dengan apa ia menambah imannya dan bagaimana imannya dapat berkurang. Ini adalah masalah yang banyak dilalaikan manusia, terutama oleh mereka yang konsisten atau multazimin, atau yang istiqamah. Dan oleh manusia pada umumnya, hingga iman di dalam hati, sebagian mereka menjadi usang dan tua, tidak berdaya. Bahkan kelemahan ini terkadang mencapai pada taraf kekeringan rohani. Maka akibatnya adalah hatinya tergantung kepada kehidupan duniawi dan pada gilirannya ia lupa akan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan akhirat. Baik secara lisan maupun secara praktek. Kekeringan rohani dan lemahnya iman tersebut memiliki beberapa gejala yang dapat diketahui antara lain. Pertama, melemahnya rasa khusyuk dalam beribadah, terutama dalam melaksanakan sholat. Kalau anda sudah rasakan ini, maka berarti iman anda lagi turun. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar khusyuk itu muncul. Jadi walaupun kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan, tapi rasanya apa yang kita ucapkan ini terdengar jelas oleh kuping, ya. Dan terenungi dengan sangat baik dalam hati walaupun hanya ucapannya. Apalagi kalau mengerti artinya, maka diikuti dengan tangisan, ya, dengan ketundukan, kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merasa keras hati. Keras hati ini seperti orang yang selalu saja merasa diri benar sendiri. Semua orang salah. Tidak mau terima masukan. Tidak mau terima nasihat. Saya nasihatin ini ada respon marah. Ini bertanda-tanda dia sedang berbuat dosa. Maksiat. Yang ketiga, tidak ada pengaruh dan interaksi apapun pada dirinya jika mendengar bacaan Al-Quran dan nasihat. Ini saya sarankan. Di poin ketiga ini teman-teman kita di Indonesia atau di Asia Tenggara jangan pernah luput membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Terjemahannya. Kemarin sudah saya tunjukkan sebuah aplikasi yang namanya Nakhtim, ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak luput mendownload itu gratis. Itu sangat bagus. Jadi selalu baca Al-Quran, lalu baca terjemahannya supaya menyentuh hati kita. Yang keempat, melemahnya kemauan untuk mendatangi majelis-majelis ilmu yang dapat mengingatkannya pada akhirat. Udah deh nggak usah ikut pengajian, ada kumpul aja ngobrol-ngobrol, nongkrong. Ini berarti lemah imannya. Ingat solusinya pada saat itu terjadi. Saya pernah bahas itu ya, di awal kita bahas buku ini teman-teman sekalian. Setiap kali anda malas mengerjakan sebuah ibadah, berarti anda ibaratnya sedang diserang oleh syaitan. Jadi dia ibadah itu. Maka yang harus anda lakukan adalah melawan. Melawan. Misal kita lagi tahu keutamaan sholat malam. Tapi ngantuk, mau tidur. Pada tidur sudah cukup. Sudah 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam tidur. Sudah cukup sebenarnya. 2-3 jam aja malam sudah luar biasa. Bagus, cukup. Lalu dia mau bangun sholat malam, berat rasanya. Nah di saat itu berarti anda sedang diserang. Orang kalau sedang diserang, supaya dia aman, dia balik menyerang. Atau paling tidak dia bertahan. Ada orang tidak, pasrah. Dibunuhlah dia sama musuh. Jadi pada saat kita lagi malas mengerjakan sebuah ibadah, berarti kita sedang diserang oleh syaitan. Bagaimana solusinya? Lawan. Di saat itu langsung bangun, wudu, sholat. Apa kata Nabi SAW? Kalau anak Adam tidur, diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan. Kapan dia bangun, dia berzikir kepada Allah, dilepas 1 ikatan. Kalau dia wudu, terlepas 1 ikatan. Kalau dia sholat, terlepaslah ketiga ikatan di tubuhnya. Dan engkau akan temukan orang itu paling bahagia pada harinya. Ya. Yang kelima, air mata kering. Tidak menangis karena takut kepada Allah. Ini subhanallah ngalir dengan sendirinya ya. Kalau seseorang itu dekatkan diri kepada Allah SWT, itu matanya mudah sekali menangis. Baca Al-Quran, lagi sujud berdoa, merundungi dosanya. Mengingat tentang keindahan surga yang sudah pernah dia pelajari. Itu akan meneteskan air mata. Dan kata Nabi SAW, La yarijun nar, ainun bakat min khasyatillah.
Tidak akan pernah disentuh oleh api neraka mata yang pernah meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Yang keenam, tidak ada rasa penyesalan dan menegur diri saat terabaikannya ketaatan seperti sholat atau membaca Al-Quran. Jadi setiap kali ibadahnya kendor, dia biasa saja. Dia tidak perlu memperbaharuinya. Ada orang begitu, tadinya rajin sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, sama wajibnya. Ternyata satu waktu dia lemah. Karena satu dua hal. Dia bukannya pada saat itu lagi diserang sama syaitan, dia malah melawan, malah dia sholat, enggak. Nah anda yakin teman-teman sekalian, saya pernah praktik itu pada saat kita lagi malas buat satu perbuatan, justru kita lawan pada saat itu, kita tetap kerjakan, maka langsung kita menang dengan sendirinya. Syaitan nggak bisa lagi goda. Atau mungkin dia akan datang nanti di waktu lain, tapi pada saat itu kita berhasil. Saya pernah begitu pas habis sholat wajib duhur, terus sholat ba'diyahnya saya pikir nanti aja saya kerjakan. Tapi tiba-tiba saya berpikir, dengan kepadatan jadwal apa, mungkin saya akan lupa. Enggak, saya harus sholat sekarang. Kadang-kadang masih ada keinginan untuk menundanya, tapi kita lawan. Sahabat yang kita sedang melawan godaan syaitan tersebut. Lalu kemudian kita sholat. Apa yang terjadi? Luar biasa setelah itu. Tenang. Merasa ada beban yang terlepaskan yang ada di pundak kita. Karena itu adalah hal yang sudah kita jadwalkan dalam kehidupan kan. Yang ketujuh, tidak ada kerinduan untuk mengunjungi Baitullah di tanah suci. Di Islam ada rasa rindu, berarti orang itu punya keimanan. Ada orang tidak usah bicara masalah rindu. Disuruh pergi saja walaupun cuma sekali haji nggak mau, padahal mampu. Disuruh umrah sekali nggak mau. Nggak penting bagi dia. La haula wa la quwata illa billah. Padahal nikmat luar biasa kita bisa sujud depan Ka'bah. Saya berapa hari ini nonton cuplikan. Rasa cemburu melihat orang-orang yang depan Ka'bah. Tawaf belum diizinkan. Tetapi sholat iya. Ditaruh karpet, mereka buka puasa. Menjelang malam 27, menjelang malam 29. Mereka buka puasa di depan Ka'bah. Langsung lihat Baitullah. Luar biasa nikmatnya. Orang-orang yang Allah pilih mereka itu. Semoga Allah berikan kita pahala sebagaimana mereka. Atau bahkan lebih dari itu. Dengan niat-niat kita tentunya. Yang kedelapan, terhentinya aktivitas membaca Al-Quran dan ziarah kubur. Jadi kalau sudah lewat satu hari Anda tidak baca Quran walaupun satu ayat, berarti tanda-tanda itu. Dan juga tidak pernah ziarah kubur. Tidak pernah mau ambil pelajaran dari kuburan, padahal kuburan ada di sekitar rumahnya. Dan saya sudah pernah ingatkan teman-teman, tentu nasihat buat diri saya dulu baru Anda semuanya. Jangan pernah tinggalkan walaupun cuma 10 ayat per hari. 10 ayat saja. Gak usah lebih. Karena kata Nabi SAW, sampai membaca 10 ayat di malam hari Al-Quran, maka dia akan diberikan 1 kintar. Dan 1 kintar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Seperti itu. Juga ziarah kubur, kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazruha fa inna tudzakkirul akhirah. Dulu di Mekah aku pernah larang kalian ziarah kubur. Sekarang di Madinah sudah banyak kuburan muslimin. Ziarahilah karena dia mengingatkan akhirat. Yang kesembilan, berlebihan dalam melakukan perkara-perkara mubah dan menganggap enteng hal-hal yang syubhat. Berlebihan dalam tidur, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam berpakaian. Begitu juga menganggap remeh syubhat. Ya masih syubhat, tidak apa-apalah, kerjakan saja. Seperti itu. Nah, ini bahaya sekali ya. Dosa itu dibagi dua oleh para ulama, ada dosa syahwat. Dosa yang diikuti dengan syahwat, zina, bohong dan segala macam. Ini umumnya orang menyadari kesalahannya. Dan dia lebih mudah untuk meninggalkan. Kalau diberikan peringatan, karena dia menyesali. Yang bahaya dosa yang kedua, dosa syubhat. Dia terbawa dengan syubhat. Dia nggak tahu kalau dia sedang salah, dia kira sedang ibadah. Kayak pelaku-pelaku bid'ah, pelaku kesyirikan. Bahaya sekali. Karena dia anggap dirinya lagi ibadah, padahal sebenarnya itu kesalahan. Ini bahaya sekali. Harus hati-hati. Yang ke-10, mencari masjid yang cepat dalam pelaksanaan sholat Jumat dan khutbah. Ini tanda-tanda lemahnya iman. Ya. Kenapa nggak mau dengar khutbah, nasihat? Kenapa nggak mau ikuti sholat yang panjang? Kata beliau, faktor-faktor yang menjadi penyebab kelemahan ini berbeda antara seseorang dengan lainnya. Dan berbeda pula kadar kekuatan iman antara seseorang dengan yang lainnya.
Akan tetapi terdapat dua faktor utama yang menyebabkan kelemahan iman, yaitu pertama melakukan dosa kecil maupun yang besar. Yang kedua terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi dan mengabaikan urusan-urusan ukhrawi. Ini garis besarnya. Sedangkan cara mengobati lemahnya iman sebenarnya mudah bagi mereka yang diberi kemudahan dari Allah dan berada di dalam bingkai kemampuan setiap orang yang menghendaki peningkatan iman untuk mencapai ketenangan jiwa. Dan sesungguhnya hal itu tidak membutuhkan kecuali bermujahadah, dalam kurung sungguh-sungguh melatih jiwa. Di samping melakukan faktor-faktor yang mendukung itu antara lain merenungkan kembali akan karunia dan nikmat Allah. Yang kedua membaca Al-Quran dengan penghayatan atau tadabbur. Ya. Ini poin pertama, ini merenungkan kembali akan karunia dan nikmat Allah. Maksudnya coba lihat nikmat-nikmat Allah yang melimpah sama kita. Dan cara untuk kita tahu nikmat Allah melimpah sama kita, lihatlah orang yang di bawah kita. Nah, kalau anda punya gaji 8 juta satu bulan misalnya atau 5 juta, jangan pernah lihat orang yang punya gaji 20 juta, anda tidak akan bersyukur. Tapi lihat orang yang masih punya gaji 1,5 juta, 2 juta, 2,5 juta, anda akan bersyukur. Anda tidak akan pernah bersyukur kalau punya rumah ukuran tipe 36, anda lihat orang yang punya tipe 60 atau 80 atau bahkan mungkin ratusan meter atau ribuan meter rumahnya. Tidak akan bersyukur. Tapi lihat orang yang masih punya gubuk, bahkan tidak punya rumah, hidup di bawah naungan dus-dus bekas. Ya. Bahkan mungkin atap rumahnya dari langit, nggak ada apa-apa sama sekali. Baju tinggal di badan, makan nasib-nasiban, tinggal yang dikasih sama orang saja. Yang kedua membaca Al-Quran dengan penghayatan atau tadabbur. Ini sudah pernah kita jelaskan caranya, baca terjemahannya, baca tafsirnya. 10 ayat aja per hari. Karena para sahabat ridwanullahi alaihim berkata, para sahabat Nabi, mereka mengatakan, sungguh kami tidak pernah melewatkan 10 ayat Al-Quran kecuali kami mempelajari cara bacanya dan segala macam tajwidnya. Kemudian kami juga mentadabburinya, merenungi makna-maknanya. Kemudian kami menghafal dan juga mengamalkannya. Yang ketiga menuntut ilmu agama selalu. Ini yang saya bilang, jangan ada hari tanpa ilmu. Walaupun melalui medsos kayak kita sekarang ya. Yang keempat mengingat kematian dan takut terhadap akhir yang buruk atau su'ul khatimah. Ya. Karena semua akan dipertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang kelima bervariasi dalam melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, sedekah, bangun malam dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan sudah mentraining kita itu. Ingat tadi yang saya bahasakan teman-teman sekalian, jangan sampai hilang apa yang sudah kita kerjakan selama Ramadan ini. Semangat juangnya, semangat ibadahnya harus selalu dipertahankan. Yang terakhir yang keenam berdoa agar imannya ditambah dan diperbaharui. Ini adalah hal yang harus diperhatikan.